Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro and sis, jamaah online, ulasan berita dan mafaza online. Kita jalan-jalan dulu ke Finlandia. Ada yang pernah ke Finlandia? Kalau belum, sama dong. Apa? Apa yang kamu ketahui tentang Finlandia? Jadi keingetan HP sejuta umat, Nokia, atau si burung merah galak, Angry Bird, yang suka ngegame, paham ya? Seperti diketahui, Finlandia adalah negara Eropa Utara yang berbatasan dengan Swedia, Norwegia, dan Rusia. Ibu kota Finlandia adalah Helsinki. Secara geografis, negara ini menempati semenanjung dan pulau-pulau sekitarnya di Laut Baltik. Meski disebut negara paling bahagia, tapi angka bundirnya tinggi, sejajar dengan Korea Selatan dan Jepang. Oke lah, sekarang kita fokus ke masalah pendidikan. Di Finlandia. Cekidot. Admin merangkum 10 alasan mengapa Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Finlandia dinobatkan sekali lagi terbaik ya, saudara-saudara. Sebagai sistem pendidikan terbaik di negara tersebut, perangkat untuk akademisi dan pembelajaran disusun tentunya secara cermat dan baik. Finlandia tidak diragukan lagi adalah salah satu negara terbaik untuk belajar. Negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia ini adalah negara paling berpendidikan ke-8 di dunia. Kemudian dalam peringkat pendidikan berdasarkan negara, Finlandia ada di posisi ketiga pada tahun 2021, disusul penghargaan peringkat tertinggi dalam tingkat penyelesaian sekolah menengah atas. Bahkan, studi kompetitif Global Forum Ekonomi Dunia menempatkan Finlandia sebagai negara dengan pendidikan paling maju di dunia. Selain hal tersebut, ada 10 alasan lain mengapa Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, seperti dihimpun dari www.leverageedu.com. Pertama, akses pendidikan gratis dari pra-SD hingga tinggi untuk warga negara Finlandia serta mereka yang berasal dari negara-negara Uni Eropa atau European Economic Area (EEA), karena pendidikan dianggap sebagai hak yang sama untuk semua orang. Kedua, penerapan lingkungan pengajaran dan pembelajaran holistik yang bertujuan untuk menekankan kesetaraan di atas keunggulan. Oke, lanjut. Yang ketiga, tidak ada sistem pengujian standar karena siswa dinilai secara individual dengan sistem penilaian yang dibuat oleh guru mereka. Kemudian, kemajuan keseluruhan dipetakan oleh Kementerian Pendidikan dengan mengambil sampel kelompok dari berbagai sekolah. Keempat, anak-anak Finlandia memulai pelajaran akademis mereka pada usia lebih tua. Lebih tua maksudnya gimana ya? Yaitu ketika mereka berusia 7 tahun baru memulai sekolah, dan sebelum itu pembelajaran dibuat mengalir bebas saja. Kelima, batas lebih tinggi untuk guru, yaitu hanya pemegang gelar Master S2 dari sekolah pengajaran khusus yang dapat memilih posisi mengajar. Kemudian, seorang kepala sekolah diberikan kepada setiap guru untuk mengawasi kemajuan mereka. Jadi linear ya.
maksudnya. Keenam, pengecualian dari parameter buatan kemajuan akademik dengan menghilangkan segala jenis persaingan antar lembaga akademik, melainkan kerjasama dijadikan norma. Jadi nggak ada ranking, ya, Bro and Sis. Nah, ketujuh, alternatif yang lebih baik untuk gelar yang sama. Mereka yang merencanakan pendidikan perguruan tinggi dapat memilih dari pilihan profesional, baik itu sekolah kejuruan, pendidikan universitas, atau kelas pelatihan, sesuai minat bakat ya. Kedelapan, berfokus pada pengembangan kerjasama dalam persaingan di sekolah dengan menanamkan keterampilan kerjasama tim. Nah, ada kolaborasi dan semangat tim pada siswa. Kolaborasi bro alias berjamaah. Kesembilan, penekanan pada dasar-dasar atau basic skill merupakan alasan penting mengapa Finlandia memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Karena siswa diberi waktu dan ruang untuk membangun dasar-dasar terbaik dengan kecepatan mereka sendiri. 10. Hanya 9 tahun wajib belajar yang ada dalam sistem pendidikan Finlandia. Dan setelah itu siswa didorong untuk mencari tahu apa yang terbaik bagi mereka secara akademis dan karir. Oke, bro and sis rahimakumullah, kita memasuki babak kedua. Tapi sebelum lanjut, yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya ya. Judulnya atau ulasannya kali ini tentang mengadaptasi model pendidikan di Finlandia dengan konsep kurikulum merdeka. Sumber dari konten ini adalah artikel yang ditulis oleh Vesilitia Maria. Di Indonesia, sistem pendidikan masih terus menghadapi perbaikan dan upaya dari berbagai pihak untuk menghasilkan model pendidikan yang semakin menarik dan berkualitas. Nah, di tengah proses pembenahan itu, berbagai tantangan dihadapi, mulai dari kualitas pembelajaran hingga kesenjangan akses di tengah dorongan untuk terus berbenah. Indonesia mencoba untuk berkaca kepada negara Finlandia yang dikenal dengan reputasinya sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Bro and sis rahimakumullah, selama ini sistem pendidikan di Finlandia memang sangat unggul, sehingga tak jarang model pendidikan di negara seribu danau itu ingin diadaptasi oleh berbagai negara. Indonesia pun tak mau ketinggalan sebagai negara yang menuju perkembangan kualitas pendidikan. Indonesia berusaha untuk mengadopsi model-model pendidikan di Finlandia. Maka sebagai salah satu aksi nyata, Indonesia menghadirkan kurikulum merdeka. Kesamaan antara kurikulum merdeka dan model pendidikan Finlandia adalah pemberian kebebasan kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini menciptakan kesempatan bagi peningkatan interaksi guru dan siswa yang lebih dinamis dan personal. Nah, mari kita bandingkan antara kedua sistem pendidikan ini. Jadi ini poin pertamanya, yaitu kita bisa lihat nilai-nilai yang terkoneksi satu sama lain, serta memberikan pandangan tentang bagaimana penerapan kurikulum merdeka dapat menjadi pemicu untuk mencapai pendidikan yang lebih inklusif, berorientasi pada keterampilan dan berkelanjutan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kedua, Indonesia dan Finlandia memiliki perbedaan yang mencolok dalam pendekatan pendidikan. Indonesia sedang mengupayakan revolusi pendidikan melalui kurikulum merdeka yang menekankan pada pemberdayaan siswa, fleksibilitas, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Sementara itu, Finlandia telah lama dikenal dengan pendekatan pembelajaran yang inklusif, kreatif, dan berbasis keterampilan.
dengan mengaitkan konsep kurikulum merdeka dengan prinsip-prinsip pendidikan Finlandia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan pendidikan yang lebih merdeka, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan global. Pendidikan kurikulum merdeka dapat menjadi landasan untuk memperkuat peran siswa dalam proses pembelajaran, meningkatkan kreativitas, serta memberikan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk berkembang. Namun tak bisa dimungkiri bahwa tantangan tetap ada. Maka diperlukan perubahan mendalam dalam budaya belajar dan pengajaran, serta dukungan yang kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Kolaborasi antar pihak terkait dan komitmen jangka panjang akan menjadi kunci terutama dalam mengimplementasikan integrasi antara kurikulum merdeka dengan model pendidikan Finlandia. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan revolusi pendidikan yang sesuai dengan semangat kemerdekaan dan kemajuan bangsa, sekaligus mengikuti jejak keberhasilan pendidikan Finlandia dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan bagi semua anak. Bagaimana, bro and sis? Masih kuat mantengin bahasan ini demi anak bangsa? Ya haruslah. Jangan lupa ya untuk meramaikan dengan komentar-komentar cerdasnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di bagian akhir ini akan kami sajikan komentar dari pakar pendidikan Profesor Isa Ansori dengan judul Pakar Pendidikan Dorong Kurikulum Merdeka Dilanjutkan yang sudah dimuat di Detikcom. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti akan mengkaji ulang kurikulum merdeka dan ujian nasional. Menanggapi hal ini, pakar pendidikan mendorong agar kurikulum merdeka dilanjutkan. Dia mengatakan, saya lebih mendorong kurikulum merdeka yang sudah ada yang baik untuk disempurnakan. Karena di kurikulum merdeka, sistemnya berusaha memanusiakan anak. Otoritas guru dikurangi, tetapi guru didorong untuk berkolaborasi, ujar pada pakar pendidikan Isa Ansori. Isa menyebut kurikulum merdeka memiliki beberapa kelebihan, termasuk diantaranya dapat mengeksplorasi kemampuan peserta didik. Substansi pendidikan kan sebetulnya memanusiakan manusia. Dalam konteks proses pendidikan harus memahami apa yang menjadi kebutuhan peserta didik, bagaimana eksplorasi kemampuan yang dimiliki peserta didik. Terang Isa, apalagi dalam kurikulum merdeka, kemampuan peserta didik tidak hanya dinilai berdasarkan bidang akademik saja. Pendidikan kita sebelum KTSP mengukur murni persoalan akademis, sehingga anak-anak dianggap tidak sukses kalau ukuran akademiknya tidak memenuhi syarat yang ditentukan sekolah. Sekarang kemampuan sistem menjadikan anak didik berkembang sesuai potensi, ungkap Isa. Meskipun dalam pelaksanaannya kurikulum merdeka masih dihadapkan dengan beberapa kendala seperti konflik pada guru dan siswa, namun Isa menilai bisa dimitigasi untuk ke depan. Menurutnya kendala itu bisa ditekan seperti lewat sekolah ramah anak, yakni guru boleh melakukan proses ketegasan dalam pendidikan dan anak tetap memiliki kemerdekaannya. Ini yang harus dijalankan ke depan, tuturnya. Lebih lanjut, ia juga tidak merekomendasikan apabila pemerintah hendak memberlakukan kembali kebijakan pelaksanaan ujian nasional atau UN sebagai standar penilaian. Menurutnya, sistem itu sudah tidak relevan untuk dilaksanakan saat ini. Kalau dikembalikannya UN, menurut saya
itu kemunduran. Karena pendidikan tidak hanya diukur dari persoalan yang disebut pintar, hanya pelajaran yang diujikan, tidak mempertimbangkan akhlak dan lainnya. Tegasnya, dirinya pun berharap agar kementerian yang sudah diresmikan bisa segera melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Tugas kementerian hari ini untuk memperkuat kurikulum yang ada. Berbagai hambatan bisa ditekan, sehingga harapannya anak-anak bisa cerdas, pandai, dan memiliki akhlak yang bagus, pungkasnya. Nah, bagaimana menurut Antum? Antum masuk di mana? Lanjut kurikulum Merdeka atau KTSP, atau bikin yang baru, atau kurikulum Merdeka dengan penyempurnaan, atau punya pendapat lain? Silahkan urun rembuknya di kolom komentar.